Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Ya, untuk pembahasan ini kita membahas tentang bagaimana menyisipkan file PDF ya, kemudian atau materi-materi pembelajaran, e-book dan sebagainya ya, seperti PowerPoint, kemudian link referensi ya di menu resources. Selanjutnya bagaimana kita mengatur player, yaitu menghilangkan menu menu yang ada pada player, kemudian juga mengoptimalisasi atau mengatur tombol next dan preview. Ya, untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut ini. Nah, ini di sini tidak ada tombol next dan preview ya, sudah kita hilangkan di sini. Kemudian di sini juga tidak ada tombol menu ya. Karena ini tombol menu ini digunakan untuk membantu kita saat dalam pengerjaan atau pengeditan suatu media pembelajaran interaktif. Kemudian di sini ada kolom resources. Nah, di situ sudah ada namanya modul ya. Jadi di sini bisa disisipkan modul atau e-book ya. Bisa disisipkan juga materi pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian link referensi dan sebagainya. Nah, ini contohnya saya klik di sini, hanya menggunakan modul sistem gerak pada manusia. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul seperti ini ya, referensi yang nanti bisa diunduh secara lengkap ya. Nah, ini bisa di close, kemudian kita kembali lagi di situ. Kemudian pada menu home di sini nanti juga sama, menu home di sini biasanya ada next dan preview. Nah, di sini kita hilangkan ya. Karena di sini menu home ya, kita mengoptimalkan tombol-tombol yang ada di sini ya, yang sudah tersedia, jadi tidak menggunakan next dan preview di sini ya. Jadi kita hilangkan ya. Kemudian di kompetensi dasar juga di kompetensi dasar ini terdiri dari 2 slide ya, slide pertama dan slide kedua. Nah, maka pada awal slide di situ hanya terdapat tombol next ya. Kemudian pada slide yang kedua itu hanya ada tombol kembali atau preview. Jadi nextnya tidak ada. Kemudian kembali ke home ya. Kemudian ada juga materi di situ ya. Materi di sini juga sama. Di sini kan sudah ada tombol yang menghubungkan antara materi ke kerangka tubuh manusia, materi ke slide otot, materi ke kelainan dan penyakit pada sistem gerak. Maka di sini tidak ada tombol next dan preview. Nah, di sini kita klik aja di situ. Dan seterusnya pada slide pertama pada kerangka tubuh manusia, ini slide pertama. Nah, itu previewnya tidak ada, tapi tombol nextnya ada. Maka kita klik tombol next di situ, atau kita atur atau kita beri tombol next. Kemudian pada slide kedua pada kerangka tubuh manusia materinya. Nah, ini dia di tengah-tengah ya. Jadi di slide kedua ada slide ketiga juga ya. Di sini ada slide 3. Nah, di slide kedua ini perlu namanya preview karena untuk kembali ke slide pertama di situ. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan coba mengatur tombol interaktif yang ada pada player di situ ya, next dan preview. Baik, langsung saja silakan dibuka untuk project ya pada video tutorial sebelumnya, yaitu pada part 10 ya di sini. Jadi pada part 10 silakan nanti dibuka di situ video tutorial ya bagaimana membuat menu author, help dan exit ya di situ. Kemudian pada kolom deskripsinya di situ sudah ada project ya, sudah ada file project. Nah, silahkan itu di-download. Kemudian di situ kita lanjutkan untuk bagaimana mengatur memberikan e-book ya atau file materi di resources, kemudian mengatur player dan juga bagaimana mengatur tombol interaktif. Nah, langsung saja yang pertama kita akan coba menyisipkan resources ya, file resources ya. File PDF ya, bisa file PDF, PowerPoint. Kemudian langsung saja kita klik aja setelah dibuka file projectnya, kemudian klik player. Ya, pada story view di situ ada player, kemudian klik langsung saja di resources. Nah, di resources di sini masih kosong ya karena belum kita sisipkan ya. Maka di sini kita bisa menambahkan add ya. Nah, di sini saya butuhkan adalah file. Jadi saya ingin memasukkan file PDF materi pembelajaran secara lengkap tentang sistem gerak pada manusia. Nah, ini bisa diklik aja pada file, kemudian browse.
Kita cari lokasi penyimpanan file tersebut. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya nah ini ya, sistem gerak pada manusia, kemudian diklik open. Nah, di sini bisa Anda atur ya. Nah, di sini bisa diatur misalkan ya, sistem gerak pada manusia, misalkan judulnya ya. Nah, selanjutnya klik save. Maka di sini sudah tersedia pada menu resources di situ. Kemudian bisa ditambahkan lagi ya, ditambahkan untuk link ya, misalkan disimpan di Google Drive dan sebagainya. Untuk misalkan media pembelajaran ini diubah ke dalam bentuk Android atau APK ya, yang nantinya kita akses di Android, maka diharapkan tidak menggunakan input langsung ke seperti ini. Ya, jadi harus dimasukkan terlebih dahulu ke Google Drive ya, ke Google Drive, kemudian linknya ya dibuka untuk share-nya, dibuat bisa diakses ya linknya, kemudian di copy linknya ke bagian ini ya, jadi URL di sini ya, jadi dimasukkan melalui URL, jadi tidak diupload ke file ini. Ini kalau misalkan Anda ingin dipublish dalam bentuk APK atau versi Android yang bisa dibuka di HP Android ya, jadi kalau dibuka di komputer maka tidak perlu mengimport atau memasukkan ke Google Drive ya, jadi cukup seperti ini, kita searching sini misalkan ya, sistem gerak pada manusia ya, misalkan ini ya. Nah, ini ada materi, misalkan linknya, link ini kita masukkan ke bagian ini URL di sini ya, kita copy. Oke, nah ini judulnya bisa diganti ya, misalkan seperti itu. Kalau sudah save. Nah, maka ini nanti kalau misalkan dibuka di HP Android maka ini bisa berjalan, tapi kalau yang ini tidak bisa. Oke, kalau di komputer dua-duanya ini bisa ya, seperti itu. Asal kalau yang ini harus ada terkoneksi internet, termasuk HP juga ya, ketika di Android juga harus ada koneksi internet. Nah, itu ya caranya. Kemudian di sini kalau mau editing ya tinggal klik aja edit di sini. Ya, kalau ingin mengganti atau mengganti nama judul dan sebagainya diklik saja. Kemudian untuk menghapus ini tinggal aja klik pada file yang mau dihapus, klik kemudian delete. Kemudian untuk fungsi ini adalah untuk menaikkan posisi ya. Misalkan di sini link sistem, ini linknya di atas, ini ya e-booknya di bawah, ini bisa ya, bisa digeser-geser. Baik, itu ya untuk di resources ya, saya kira mudah sekali. Kemudian untuk di features ya, features. Nah, di sini kita klik aja features, kemudian pada menu ini kita uncheck ya. Jadi ini kita kalau sudah tidak, yang ini kita tidak perlukan. Kenapa? Karena ini kita sedang tidak editing ya. Jadi sudah selesai ya, maka ini kita uncheck saja, hilangkan agar tampilannya lebih menarik seperti itu. Kemudian kalau sudah di player ini ya, pastikan semua sudah terkoneksi, home, materi, quiz ini ya sudah terlink ya. Kemudian oke. Ya, selanjutnya kita akan mengatur fungsi atau penempatan pada tombol interaktif ya, yaitu next dan preview pada setiap slide ya. Itu penting juga ya, karena biar tidak membingungkan bagi usernya atau pengguna. Silakan diklik aja langsung mulai dari opening yang pertama, karena di opening di sini ya double klik aja slide-nya. Nah, di opening ini tidak diperlukan tombol next dan preview, maka di sini saya hilangkan ya. Cara menghilangkannya di sini sebelah bawah ini ya, ada tanda icon gear ya, edit properties for selected layers. Nah, di sini diklik aja. Nah, ini slide navigation and gestures. Nah, di sini tinggal di uncheck saja next dan preview, karena kita tidak menggunakan itu. Termasuk kalau misalkan swipe ya menggunakan HP Android dan preview next ini tidak digunakan ya dihapus saja, tidak apa-apa. Kalau sudah oke. Selanjutnya kita kembali ke story view, ke menu home. Nah, di menu home ini juga sama, tidak perlu tombol next dan preview. Maka di sini kita diklik pada tanda gear, kemudian dihapus semua. Oke. Kemudian kita cek ini ya, tombolnya sudah terkoneksi juga apa belum? Ya, jump to kompetensi dasar oke. Di kata pencapaian
juga sama ya, jump to indikator pencapaian sudah ada linknya ya. Kemudian materi pembelajaran, oke, materi pembelajaran ini belum ada ya, kita linkkan. Caranya tambahkan aja, diklik pada di sini, icon tombol di sini, kemudian klik pada create a new trigger di sini. Nah, jump to ini kita taruh di menu utama materi ya, di situ. Kalau sudah oke. Ya, sudah. Kemudian quiz sudah juga sudah terlinkkan. Hasil belajar juga sudah. Oke, di bagian bawah sini sudah terlink semua. Nah, selanjutnya di sini juga tidak ada ya previewnya. Coba kita cek dulu ya. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada next dan previewnya ya. Jadi untuk tombol next previewnya tidak ada. Jadi kita mengoptimalkan penggunaan tombol yang ada pada kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pembelajaran, quiz, kemudian hasil belajar. Kemudian di sini juga pada tombol-tombol yang ada di menu bar atas ini ya. Nah, di resourcesnya oke, sudah ada nih ya, ada ebook ya. Karena kita nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Kemudian ada link di situ ya. Jadi sudah ada ya. Sudah bisa berfungsi. Oke, kita kembali untuk cek yang lain. Kita close saja. Kemudian selanjutnya kita ke story view. Nah, kemudian lanjutkan ke bagian kompetensi yang paling kiri. Ya. Di sini ada dua slide. Ya, ada dua slide. Slide pertama adalah kompetensi dasar. Slide kedua adalah indikator pencapaian. Maka untuk tombol yang kita gunakan adalah yang kompetensi dasar hanya menggunakan next, jadi hanya menggunakan tombol next. Ya, jadi ini bisa di edit properties for selected layers atau misalkan ya, jadi di sini nanti misalkan di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian, ini kan tombolnya sendiri-sendiri ya. Jadi pada menu kompetensi di sini yang file slide pertama di sini juga kalau mau dihilangkan dua-duanya juga boleh. Jadi ini di uncheck semua ya, di uncheck semua, kemudian oke. Kemudian sama yang di sini juga pada indikator pencapaian juga kalau mau di uncheck juga semua juga boleh ya. Karena untuk tombol menu home di sini tadi, untuk tombol kompetensi dasar itu sendiri, indikator pencapaiannya juga sendiri ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya pada bagian menu materi ya. Nah, di bagian menu materi ini juga sama. Ya, karena di sini sudah ada menu tombol ya, tombol menuju ke materi, maka untuk previewnya ini. Klik di bagian menu utama materi di sini. Oke, di sini previewnya tidak perlu ya. Preview dan next-nya tidak perlu. Kemudian langsung ke bagian materi. Nah, di sini bagian materi ada kerangka tubuh. Nah, di kerangka tubuh di sini ada beberapa slide. Ini slide pertama, ini slide kedua ya. Maka untuk slide pertama itu pada bagian preview itu dikosongkan. Tidak perlu ya, tidak diperlukan tombol preview. Kalau sudah di oke, sedangkan yang untuk di slide yang kedua di sini karena ini dia di tengah-tengah ya, ada slide ketiga, maka ini perlu semua. Oke. Kemudian yang di kerangka tubuh manusia di sini ini juga posisinya, nah di sini sudah ada tombol. Jadi di sini berhenti di sini ya. Jadi ini tidak ada tombol preview. Maka di sini kita hilangkan. Tidak ada tombol next. Ya, maka adanya preview. Maka di sini next-nya ini kita hapus, kita uncheck. Ya. Karena di sini ada tombol menuju ke video. Nah di video di sini juga sama ya. Di sini tidak perlu menggunakan next dan preview. Karena di sini ada seperti ini. Oke, kalau mau dikasih tombol preview juga nggak masalah ya. Di sini misalkan ini previewnya nggak apa-apa, ini yang nextnya dihilangkan. Kemudian untuk ini videonya ini juga sama, kita hilangkan semua karena di sini sudah ada tombol untuk kembali ke menu video di sini. Ini juga sama, ini uncheck aja. Kembali ke menu video ya, seperti itu dan seterusnya ya. Ini juga yang otot, karena otot ini ya slide pertama ini previewnya tidak ada, yang ini juga sama
tidak ada karena slide pertama previewnya tidak ada. Oke, seperti itu untuk materi ya dan seterusnya ya. Kemudian untuk bagian kuis ya, jadi di kuis. Ya, di kuis ini juga sama. Untuk yang di sini kan sudah ada tombol ambil kuis, maka di sini tidak perlu tombol preview, next. Ini kita uncheck ya. Nah, ini kalau ini sudah semua, tidak ada. Sama yang terakhirnya result slide ya. Result slide ini juga sama. Ya, kemudian preview, next, ini kita uncheck ya. Yang tombol soal ini kan sudah tidak ada ya. Nah, ini sudah kosong. Karena dia menggunakan tombol submit. Di sini dia menggunakan submit, jadi tidak perlu ini next previewnya tidak perlu. Kecuali kalau memang nanti tombol submitnya diletakkan di akhir ya. Jadi misalkan mau dikasih tombol back ya. Jadi misalkan sambil mengerjakan soal ya. Soal pertama ingin dikoreksi kembali juga boleh ya. Jadi misalkan ini nggak harus submit. Nah, tapi kan karena di sini setiap soal harus diklik submit untuk menuju ke soal berikutnya, maka ini untuk preview nextnya dihilangkan. Kecuali kalau ini tidak perlu tidak menggunakan feedback. Kalau dia menggunakan feedback, ya maka yang ada hanya tombol submit. Ya, tapi kalau tidak menggunakan feedback, ya jadi langsung saja pada menu terakhir ya itu submit, maka tombol next dan previewnya diaktifkan di sini. Karena di sini menggunakan feedback di sini ya, correct incorrect ya, maka diperlukan tombol submit dan tidak diperlukan preview dan next. Itu untuk quiz ya. Selanjutnya di bagian referensi. Referensi karena di sini hanya menggunakan layer ya, satu slide saja, maka ini juga tidak perlu preview dan next. Kemudian di bagian hasil belajar juga sama. Di sini tidak perlu tombol preview dan next. Kemudian di bagian sertifikat ketuntasan belajar juga sama. Previewnya dan nextnya kita hilangkan. Selanjutnya di sini di bagian author, help dan exit juga sama. Karena di sini sendiri-sendiri ya. Cuman saya jadikan satu di sini pada satu scene ya, maka ini tidak perlu menggunakan preview dan next. Oke. Next exit juga sama. Semua ya, ini tidak perlu preview dan next. Ya, seperti itu ya, sudah selesai. Oke, jadi ini sudah selesai semua, kita sudah mengatur, kita coba publish ya untuk melihat hasilnya. Klik di save dulu ya, di save. Oke, kalau sudah klik publish. Nah, untuk mempublish di sini caranya ada banyak ya, yang penting di sini ada keterangan pada menu home ya, di situ biasanya ada publish ya. Kalau di insert tidak ada ya, jadi menu home di situ ada publish, klik aja publish. Nah, di sini ada publish, ada web, kemudian ada CD. Nah, untuk web ini nanti ini adalah bentuknya masih dalam bentuk HTML5 yang nanti bisa kita ubah ke APK ya. Jadi sudah support ke APK Android ya. Nah, kalau yang CD ini biasanya ada dalam bentuk .exe-nya ya. Jadi tidak menggunakan HTML5. Jadi kalau ingin mengubah dari APK ya menjadi Android ya, versi Android, maka kita pilihannya yang web di sini. Tapi kalau ingin diubah dalam bentuk CD, maksudnya dalam bentuk ingin ditampilkan di komputer ya, maka pilihnya yang CD di sini. Oke, seperti itu. Kemudian LMS di sini Learning Management System, ini juga bisa. Misalkan ingin dimasukkan ke dalam Moodle yang sudah support dengan SCORM di sini ya, maka bisa Anda gunakan ini. Nah, yang kali ini saya akan mengekspor dalam bentuk web. Nah, di web di sini kalau saya ingin membuat dua, web dan CD di sini kita perlu nama yang berbeda. Misalkan di web dulu ya.
Sini misalkan web gitu ya. Ya, di sini kita beri nama web. Kalau sudah, publish. Oke, baik. Di sini sudah jadi, sudah selesai. Nah, dia akan tersimpan di project ya. Nah, ini di kelas dulu aja. Kita akan coba publish lagi, tapi dalam bentuk yang CD ya. Nah, ini yang CD. Nah, ini ganti aja namanya menjadi CD. Oke, nah dia disimpan di folder ini ya, My Articulate Project. Ya, jadi di dokumen ya, dokumen di C ya di situ. Oke, nggak apa-apa kita simpan aja di situ. Title-nya udah sesuai, SiGemas Sistem Gerak pada Manusia. Oke, kalau sudah diklik Publish. Ya, kalau mau dilengkapi deskripsinya tadi silahkan. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya bisa langsung diklik View Project boleh untuk melihat hasil, atau diklik Open menuju ke folder yang tadi hasil export tadi ya, hasil publish. Nah, di sini ada bentuk SiGemas Sistem Gerak pada Manusia CD ya. Nah, itu terletak di My Articulate Projects. Nah, di sini ada dua, yang SiGemas ada CD dan web. Di sini ya. Jadi nanti untuk yang diupload atau diubah ke dalam bentuk Android atau APK ini yang hasil publish yang web ini ya ini. Jadi ini nanti kita bisa edit sedikit untuk bisa diupload atau diisi convert dalam bentuk APK. Nah, ini kita lihat, kita klik aja story HTML5 di situ. Hasilnya seperti apa? Ya, dia tidak ada ya, sudah tidak ada menu lagi di sini. Resources-nya juga sudah ada di sini. Nah, kemudian di sini kalau saya klik link di sini, dia akan terhubung langsung pada websitenya, ya, seperti itu. Kemudian di sini langsung aja ke menu home, ya. Nah, di sini sudah terkompetensi juga sama untuk menuju ke indikator pencapaian. Ya. Maka kembali ke menu dulu, indikator pencapaian. Oke, tidak ada tombol next dan preview, jadi tidak membingungkan ya. Kemudian materi pembelajaran juga sama, langsung aja di situ. Dan ini tidak ada tombol, jadi tidak bisa ke next atau preview. Kita langsung klik aja di kerangka tubuh manusia. Nah, di pada menu slide pertama di sini preview dan next-nya hanya previewnya nggak ada, hanya tombol next ya. Nah, ini bisa diklik. Ada slide kedua itu ada preview, kemudian pada slide ketiga, nah sepertinya preview aja. Jadi di sini sudah berfungsi semua. Nah, ini tidak ada tombol next dan preview. Saya kira itu untuk penjelasan menu materi pada pembuatan media interaktif pada kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.